Mungkin harus ada satu buah pembelajaran yang harus kita bawa kepada dunia pekerjaan kita, keseharian kita. Disepakati atau disepakati, kita lihat tadi saya sudah membagikan ada beberapa tim yang disitu harus dituntut untuk dari satu permainan yang tadi pertama kita mainkan, anggap saja dari Tok Takbol yang bermain bola pingpong. Ketua tim ini kira-kira apa yang didapat dari permainan tersebut? Ada minta mic-nya satu lagi boleh? So, siapa yang mau memberikan penjelasan? Hal pembelajaran apa yang didapat dari permainan Tok Takbol? Sok, salah sedikit, Pak, silakan. Mau sama siapa, boleh? Dari saya sendiri, tim kalau melihat adalah satu tentang keseimbangan. Bagaimana menaruh sesuatu ke balance. Betul. Pantulan dari bawah ke atas, bagaimana harus punya penjiwaan dan ritme yang sama sehingga bisa di-over dari orang pertama, orang kedua, orang ketiga, terakhir orang ketujuh, dan pada saat masuk bagaimana bola itu sudah terjiwai tinggal masuk ke sana. Artinya selain memang harmonisasi, ya, kekompakan itu yang sangat diperlukan. Gitu. Jadi kebetulan nih kita bulan November kan kita bertepatan juga nanti tanggal 23 kita ulang tahun. Terus saya sama Pak Asep, jadi ini pembelajaran juga buat teman-teman. Jadi saya komitmen berdua sama Pak Asep pas pada saat kebetulan 23 November juga Pak Asep ulang tahun. Saat itu kita sama-sama gimana caranya berdua mau ngegolin MTR relay. Nah di situ kita kan work as a team. Pak Asep yang cari order, saya yang bikin gitu. Nah dari situ kita butuh satu orang. Siapa? Kita panggil, ada Radek, ketemu lagi sama Ferdi. Nah kita butuh tim gitu. Kita nggak akan bisa kalau hanya kerja sendiri, ya kan? Jadi Pak Asep, saya butuh kalian semua gitu. Jadi dari situ pembelajarannya adalah ya kalau saya sama Pak Asep nggak ada kalian, ya kita juga nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Tapi kalian berbuat apa-apa kalau nggak ada yang lain gitu. Contoh simpelnya gini deh, kemarin malam saya juga mau minta maaf juga nih. Jadi sama Pak Amin, saya malam-malam itu marah sekali gitu. Karena apa? Dia kerja meninggalkan. Nah ini kan udah saya suruh, itu kan kerjasama nih dari saya ke Pak Amin, ke klien sampai ke ini. Tapi dia meninggalkan, dia malah pulang gitu. Nah di sini pembelajarannya kita tuh nggak boleh begitu Pak gitu. Lo kalau misalkan nggak bisa, bola lo kasih ke gua gitu. Kalau misalkan gue juga nggak bisa, mungkin gua kasih ke Opik atau dan yang lainnya gitu. Jangan bola itu lo bawa pulang gitu. Nah di situ sangat salah gitu. Jadi kita kan perusahaan jasa, kita harus ngebawa dari calon klien, dibawa marketing oper ke teknikal lempar lagi ke middle end juga nanti ke saya tanda tangan sampai klien itu RFS. Ya itu kan kita butuh tim. Betul. Gitu. Nggak mungkin dari marketing langsung ke RFS tuh nggak mungkin gitu. Jadi kita bersama-sama di sini Global Network yang dapat dipelajarkan adalah seperti itu gitu. Kita work as a team gitu. Kita saling membantu satu sama lain hingga kita tuh di satu bahtera yang sama lah gitu. Baik. Saya sama Pak Asep nakodanya, yang lain ada yang dayung, ada yang lain. Nah contohnya seperti itu ya Pak Asep. Ya, jadi kita kalau misalkan mau adalah metode experiential learning, belajar dari pengalaman. Meskipun dari hanya kotor-kotoran, hanya bahasa-bahasan, saya yakin di situ ada nilai-nilai baik, ada nilai-nilai positif yang itu nanti bisa diimplementasikan di dunia pekerjaan. Ya, satu saja terkait dengan kegiatan tadi, pas begitu ini saling antusias, saling menghancurkan, wah, saling tipu. Padahal tadi tinggal di bawah hula hoopnya, semua divisi memberikan yang terbaik untuk Global Network, semuanya selesai tanpa ada aku hantam dengan yang lainnya. Ya, tapi disadari tidak sadari, Bapak dan Ibu semuanya terbakar di nuansa kompetisi, ingin saling mengalahkan satu sama lainnya, betul tidak? Ini menghajar yang ini, saya lihat tadi ada yang menghajar, ada yang lari, ada wah itu masih sibuk menghajar orang lain, ada yang terlihat itu. Itu adalah experience yang terjadi di lapangan seperti itu ya. Ada yang nyemprot, ada yang berjuang mempertahankan. Itulah dinamikanya yang terjadi ya. Di saat semuanya mempunyai pemikiran yang sama, di situ akan terciptalah satu buah keberhasilan.
Kebayang tidak kalau semuanya saling mempunyai ego bahwasanya ini divisi saya harus yang menang. Ini ada divisi saya yang harus menang. Tidak, ya. Tapi betul dari apa yang disampaikan Pak Bobi, saat kita memberikan yang terbaik untuk Global Network, itu akan lebih mudah untuk diselesaikan. Ya, tidak akan ada lagi pertempuran di antara kita. Ya, sekali lagi bro, kompetitor kita itu bukan teman kita sendiri, tapi itu yang di luar sana yang harus kita kalahkan. Setuju tidak? Ya, kita harus menjadi yang terbaik, harus menjadi lebih baik lagi. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Asep, itu kita harus kuatkan kebersamaan ini dengan cara tadi membangun Global Network itu dengan saling mensupport, memberikan yang terbaik. Jangan sampai ada hancur-hancuran perang-perangan di antara kita. Itu, ya. Jadi kita sharing ini mah ya, karena saya di sini bukan sebagai trainer. Saya hanya sebagai fasilitator. Perubahan atas sikap mental apapun yang berhak merubah adalah pribadinya masing-masing. Saya mau maju atau tidak, bagaimana saya? Saya mau dia, mau mundur. Perusahaan Global Network ini mau maju atau mundur tergantung dari teman-teman bro. Bukan saya yang menentukan. Anda mau bekerja dengan baik, saya jamin hasilnya akan lebih baik. Tapi kalau Anda hanya berleha, santai-santai saja, ya akhirnya hancur. Pasti kalah sama yang lain. Betul tidak? Itu ya. Oke, hanya itu saja pembelajarannya ya, meskipun waktunya yang sangat singkat. Pak Bobi, Pak Asep, mungkin mudah-mudahan ada lebih poin yang bisa diimplementasikan di depannya. Sekali lagi saya bukan seorang trainer. Terima kasih. Sama-sama. Sekali lagi saya bukan trainer, saya juga bukan sebagai guru. Saya hanya sebagai fasilitator untuk menjembatani atas perubahan-perubahan sikap mental dari Bapak dan Ibu semuanya. Ya, sekali lagi mudah-mudahan Global Network tetap kompak. Terus gimana? Langsung ngobrol ya. Oke, menurut saya sih ini kegiatan yang luar biasa yang jujur aja dari pemilihan pertama, kedua, ketiga, dan ini kalau nggak salah yang keempat. Ini kayaknya yang paling besar. Jadi bukan sekadar hanya berkumpul, tapi luar biasa bisa mendirikan semua dengan acara yang tadi, team building. Selain memang tadi ada kegiatan tentang people, training, dan diakhiri dengan kegiatan yang barusan itu sangat luar biasa. Dan jujur aja memang permainan ini saya udah lama sekali nggak mengikuti, dan buat teman-teman yang bisa jadi juara itu luar biasa. Artinya apa? Permainan is permainan, tapi ujungnya adalah bagaimana menjalin kekompakan, kesolidan untuk tim berbagi sesama. Kenapa? Kita semua ini adalah orang-orang penting yang selalu bahu-membahu dan terwujudkan seperti yang tadi mengenai hula hoop dan bola-bola yang terkumpul dalam satu titik. Itu adalah ending bagaimana kita apapun dalam hidup kita, dalam kerangka menyelesaikan permasalahan, goalsnya seperti itu. Menurut saya sih keren, percaya. Thank you very much.